Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Windy yang bertugas pagi hari ini. Uh, Ibu datang ke sini datang kunjungan apa Bu? Ini Bu, saya ini kan mual muntah ya Bu di kehamilan ini. Terus kayak saya tuh makannya tuh jadi apa ya, enak gitu kan Bu. Nah, saya juga yang bertanya Bu, makanan apa yang bisa saya konsumsi itu Bu, biar nggak enak sama yang gizinya banyak. Oh baik Bu, sebelumnya saya boleh minta identitas Ibu? Boleh. Baik Bu ya, saya catat dulu identitas Ibu. Ibu, saya jelaskan ini ya, tentang Ibu apa tuh? Konsepsi sampai ke persalinan ya Bu. Yang pertama, proses kehamilan diawali dengan adanya pembuahan, yaitu penyatuan sel mani dari suami ya Bu, dan sel telur dari istri pada saat suami istri melakukan hubungan badan. Hasil perubahan akan tumbuh dan perkembangan di dalam rahim. Dalam kondisi normal, janin akan dilahirkan pada usia kehamilan 37 sampai 40 minggu ya Bu. Menjelaskan hubungan proses kehamilan dengan pentingnya gizi yang baik bagi ibu hamil. Saya menjelaskan perubahan-perubahan fisik pada tiap-tiap trimester ya Bu ya. Nah, yang trimester pertama, rahim mulai membesar, vagina lebih banyak, mengeluarkan cairan, payudara mulai membesar dan tegang, serta pada daerah kalang susu lebih menghitam. Perubahan rasa sakit juga, tidak enak di ulang hati, terdapat bercak-bercak di muka, garis-garis perut, sering kencing pada 2 bulan awal kehamilan, kenaikan ibu berat badan juga. Trimester 2 ya Bu, saya jelaskan trimester 2. Rahim lebih membesar, pembuluh darah membesar, terkadang menimbulkan varises, terkadang terjadi sembelit, terkadang mengeluarkan sesak napas, terjadi peningkatan aliran pembuluh darah pada vagina ya Bu, sehingga gairah seksual meningkatkan rasa ingin kencing Bu. Walaupun keluarnya hanya sedikit, kenaikan berat badan sudah mulai terlihat. Saya jelaskan untuk trimester 3 ya Bu. Trimester 3 ini rahim lebih membesar daripada trimester 2 ya Bu ya. Lebih terasa ingin kencing, kebanyakan mengalami kesulitan bernapas, terjadi kenaikan berat badan yang lebih banyak dari trimester sebelumnya ya Bu. Punggung terlihat melengkung ke depan. Kadang juga kebanyakan ibu sering mengeluh nyeri pada punggung ya Bu ya. Pada payudara juga sudah mulai mengeluarkan ASI ya Bu ya. Saya menjelaskan pola makan ibu selama kehamilan pada tiap trimester dan makanan yang sesuai dengan ketidaknyamanan sesuai yang dikeluarkan ibu. Jadi saya jelaskan pada trimester 1 ya Bu. Trimester 1 itu terjadinya sering mual-mual ya, sering mual, muntah, nafsu makan tidak teratur. Cara mengatasinya adalah makan sedikit tetapi sering ya Bu ya. Menghindari makanan yang berbau menyengat, menghindari makanan yang berlemak dan dapat mengurangi pencernaan, menghindari juga makanan yang minyak-minyak gitu ya Bu ya. Saya akan menjelaskan trimester 2 nih. Nafsu makan mulai meningkat, suara maksimal tetapi terkadang mengalami sembelit juga ya Bu ya. Kadang mengalami sembelit. Menyarankan ibu agar makan makanan yang bergizi dan sumber yang lebih sehat juga ya Bu ya. Saya menjelaskan pada trimester 3, nafsu makan ibu agak menurun juga ya Bu ya. Menyarankan kepada ibu agar makanan yang bergizi terutama mengandung banyak protein serta segera makan ketika merasa lapar ya Bu ya. Saya akan menjelaskan
bahan makanan yang sehat serta memberikan contoh jenis makanan sesuai dengan sumber gizi. Bahan makanan yang sehat adalah bahan makanan yang mengandung zat gizi terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, air ya Bu ya. Yang pertama saya jelaskan sumber karbohidratnya kayak nasi, kayak gandum gitu Bu, kayak jagung, kayak sagu, ubi-ubi kayak gitu nah Bu ya, sama roti juga. Yang kedua sumber proteinnya kayak daging, ikan, telur, ugas kacang-kacangan, misalnya tahu tempe gitu ya Bu. Nah, jadi saya menjelaskan sumber vitaminnya kayak sayur-sayuran, kayak buah-buahan gitu ya Bu ya. Terus saya menjelaskan sumber mineralnya kayak zat besi, daging, ikan, telur, dan sayur-sayuran gitu juga. Saya akan menjelaskan sumber lemaknya. Misalnya ibu sering makan daging, kacang-kacangan. Ibu juga harus konsumsi banyak air putih ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan proses memasak makanan yang bergizi ya Bu ya. Misalnya kita memasak makanan yang bergizi itu kayak sayuran, dicuci bersih dulu ya Bu ya sayurannya. Sebelum ibu potong harus cuci bersih dulu. Terus saya harusnya dipotong-potong dulu ya Bu ya. Apabila direbus gunakan air sedikit. Mungkin tidak terlalu lama memasaknya. Air rebus kayak sayur-sayuran gitu ya Bu ya. Dapat dipakai memberikan sop, kaldu, saus jenis sayuran segera dihabiskan setelah dibeli atau diolah ya Bu ya. Terus saya akan menjelaskan kayak daging-daging gitu ya Bu. Ibu sering makan daging-daging gitu ya Bu? Daging ayam sih Bu. Oh, misalnya ibu makan daging kayak daging ayam itu harus dicuci bersih dulu ya Bu sebelum dimasak. Jadi saya akan menjelaskan penambahan kebutuhan kalori selama kehamilan ibu ya. Kebutuhan kalori wanita tidak hamil sekitar 2000 kalori per hari. Penambahan kalori untuk ibu hamil sekitar 300 kalori per hari atau 80 itu nah Bu ya. Kalori selama kehamilan, jadi seorang ibu hamil memerlukan kalori 250 juga kalori per hari atau 2000 gitu nah. Terus saya menjelaskan peningkatan konsumsi makanan sehingga 300 kalori per hari dengan memberikan contoh porsi ukuran makan ibu ya. Jadi di sini penambahan kalori untuk ibu hamil sekitar 300 ya. Jadi saya menjelaskan macam-macam makanan yang harus dibatasi selama kehamilan ibu. Misalnya makanan kaleng, makanan yang berpengawet-pengawet gitu ya Bu ya. Makanan yang terlalu manis, makanan yang berlemak tinggi, misalnya susu berlemak, margarin yang berlebihan, misalnya makanan yang tidak segar, makanan minuman yang mengandung kafein, makanan minuman yang beralkohol tidak boleh ya Bu ya. Jadi saya akan menjelaskan macam-macam makanan yang harus banyak dikonsumsi selama ibu kehamilan ya. Jadi di sini sumber karbohidrat yang tidak banyak diolah roti seperti bubur, spaghetti, gandum, beras merah ya Bu ya. Terus kayak daging, berbagai daging unggal, ikan, telur, kacang-kacangan, buah dan sayur gitu ya Bu ya. Dan susu yang harus banyak ibu mengonsumsi kayak sayur-sayuran gitu ya Bu ya. Saya menjelaskan kenaikan berat badan mama selama ibu kehamilan. Kenaikan berat badan pada trimester pertama itu 1 kg ya Bu. Pada trimester 2 itu 3 kg sampai 0,3 kg minggu. Trimester 3 6 kg atau 0,3 atau 0,5 juga kilogram gitu ya Bu ya. Saya menjelaskan menu yang seimbang untuk mendukung kehamilan ibu. Menu yang sering ibu ada menu makanan yang mengandung seluruhan komponen zat gizi. Setiap kali makanan ibu dianjuri makanan dengan gizi seimbang. Contoh
menu seimbang, nasi, tempe, goreng gitu ya Bu ya. Ibu bisa ngerti yang saya jelaskan tadi ya Bu? Bisa Bu. Ibu ada yang ingin ditanyakan gitu? Tidak ada Bu, saya sudah cukup mengerti. Oh baik Bu. Ibu sudah selesai yang saya kasih tahu tentang konsumsi yang bergizi-gizi untuk ibu hamil ya. Di sini ibu sudah ini ya, sudah selesai pertanyaannya. Oh baik Bu. Ibu sudah nggak ada pertanyaan yang lain? Tidak ada Bu, cukup Bu. Oh baik Bu. Dari situ saya terima kasih ya, saya sudah jelaskan. Sekian dari sini. Ibu kalau ada ingin perlu tanya boleh datang lagi ke saya. Baik Bu. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Saya pamit. sama-sama. Iya Bu. Baik, Bu. Sudah.